Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pertemuan kali ini kita berbicara tentang sebuah materi yang berjudul berkompetensi dalam Kebaikan. materi KD 3.1. Nah, dalam pembelajaran ini nanti model pembelajaran yang kita angkat adalah model pembelajaran proyek, di mana nanti pembelajaran ini memberi ruang untuk berdiskusi dan mendalami materi. Bagaimana mekanismenya nanti akan kita atur dalam pembelajaran ini. Saya periksa dulu kalian. Eka Santri, Hadir Pak. Muhammad Ridwan, Hadir Pak. Ira Miranda, Hadir Pak. Sulastri, Hadir Pak. Sunarti, Hadir Pak. Dinda Purnama, Hadir Pak. Halifah Santri. Hadir Pak. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan Sehat. Untuk pembelajaran ini saya pastikan adik-adik dalam keadaan siap, dalam keadaan sehat, sehingga pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini dapat memberi manfaat kepada kita, sehingga kita dapat menerapkan materi yang kemudian kita akan bahas pada hari ini. Kita mulai kegiatan ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model proyek, diharapkan peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 5, surat ke-5 ayat 2 dengan ayat 48 dan hadis terkait dengan meyakini bahwa berkompetensi dalam kebaikan melalui diskusi dan penggalian informasi sebagai perintah agama. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 48 dan hadis yang terkait melalui diskusi dan penugasan sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis makna Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 48 dan hadis terkait tentang kompetisi dalam kebaikan melalui diskusi dan video dengan baik dan benar.
Yang keempat, peserta didik dapat menguraikan makna Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 48 dan hadis yang terkait tentang kompetisi dalam kebaikan melalui diskusi dan pengamatan video dengan baik. Yang kelima, peserta didik dapat mengevaluasi makna Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 48 dan hadis yang terkait tentang berkompetisi dalam kebaikan melalui diskusi dan video dengan baik. Yang keenam, peserta didik dapat menyimpulkan makna Quran surat Al-Maidah ayat 5, surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 48 dan hadis terkait tentang berkompetisi dalam kebaikan melalui diskusi dan penugasan dengan baik. Dalam materi ini ada 3 hal yang kemudian yang akan dipelajari. Pertama, mulai dari taat pada aturan Allah. Yang kedua, berkompetensi dalam kebaikan. Yang ketiga, etos kerja. Pembelajarannya yaitu pembelajaran fase learning. Untuk pembelajaran ini, kira-kira apakah adik-adik sudah pernah mendengar, pernah membaca, ataukah pernah berdiskusi tentang materi ini? Belum pernah. Sudah pernah? Belum, Pak. Belum? Baik. Apa yang kalian pahami tentang gambar ini? Bertolong, saling menolong. Pentingnya saling menolong dalam kehidupan. Pentingnya Saling menolong. saling menolong dalam Kebaikan. bisa tampilkan contohnya. Kira-kira peristiwa yang kalian sudah pernah alami terkait dengan kompetensi dalam kebaikan. Membantu teman saat kesusahan, Pak. 1. Membantu teman saat Kesusahan. 2. Menolong sesama. Menolong sama. Apalagi? Bergotong royong, Pak. Bergotong royong. Baik. Berkompetensi dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkumu bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa'ahum amma zaka minal haqqi likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin la yabluukum fima atakum fastabiqul khairat illallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Satu orang baca artinya. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia-Nya.
karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya. Kira-kira ketika ayat ini dipahami, apa kira-kira gambaran yang kemudian ingin disampaikan dalam Quran surat tadi? Quran surat apa tadi? Maidah, Maidah Al-Maidah. ayat Ayat surat Al-Maidah. 48. Kira-kira apa sebenarnya yang kemudian ingin disampaikan dalam Tentang kebenaran. Kebenaran dan Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. ayat ini dimulai dengan satu kalimat bahwa sesungguhnya semua nabi yang kemudian diturunkan kitab-kitab mengajarkan satu hal yang sama. Kebenaran. Apa itu? Tentang kebenaran. kebaikan. Mengajarkan tentang Kebaikan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini, di sana sudah disampaikan secara tegas dan jelas bahwa masing-masing kita, masing-masing umat sudah diberikan petunjuk. Dan dari masing-masing petunjuk itu memberikan satu hal yang sama, memberikan pemahaman yang sama bahwa setiap kita dituntut untuk melakukan kebaikan. Sebagai penutup dari kalimat tadi disebutkan kata fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang namanya berlomba-lomba dalam kebajikan ini tidak mengenal tempat, situasi dan keadaan. Karena itu adalah sebuah perintah dan anjuran, sehingga sebagai seorang muslim kita dituntut untuk melakukannya. Nah, coba kita perhatikan video berikut ini. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana rohani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, dan kompetisi lainnya, semuanya adalah kompetisi semu yang indah menggoda, tetapi sesungguhnya tiada. Teman-teman, Allah telah memberikan pengarahan akan penekanan kepada kita semua untuk berkompetisi dalam kebaikan. Apa yang bisa dipahami dari video ini? Baik. Tadi kan perintahnya kita dituntut untuk berkompetisi, bekerja dalam bidang apa saja, dan kita dituntut untuk dapat menghasilkan dari pekerjaan itu. Apakah kemudian kita bekerja di kantor, apakah kemudian kita bekerja menjadi sebagai pedagang, petani, nelayan dan lain sebagainya. Dan ini semua tujuannya untuk kita, dan jangan sampai kompetisi dunia ini menjadi target bagi kita. Jangan sampai kita diperturutkan oleh hawa nafsu semata, lupa akan tujuan kita, bahwa kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah semata.
Baik adik-adik. Sekarang saatnya untuk ice breaking. Dengarkan ini instruksinya. Ketika saya bilang hai, bilang halo. Hai. Yang kedua, ketika saya bilang halo, jawabnya kita mulai. Halo. Hai. Hai. Permainannya adalah tepuk nyamuk. Berdiri. Ketika saya bilang tepuk nyamuk, maka kalian tepuk biasa. Tepuk nyamuk tetangga, maka kalian pukul sebelah kiri. Siap? Halo. Hai. Hai, hello. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk tetangga. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk tetangga. Tepuk nyamuk teman. Sekarang saatnya untuk diskusi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang berkompetisi dalam meraih kedudukan dan jabatan. Kompetisi dalam meraih kedudukan dan jabatan. Di sini kita jangan lupa juga untuk melakukan kebaikan. Mengapa? Ya, tentu saja agar selamat dunia dan akhirat. Contoh melakukan kompetisi dalam meraih kedudukan dan jabatan yaitu presiden. Presiden harus adil, tanggung jawab, dan jangan lupa juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, penting sekali bagi setiap orang beriman untuk memanfaatkan usia yang tersisa di jalan kebaikan. Apalagi tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan bagaimana akhir kehidupannya. Baik, itu saja materi yang dapat kami presentasikan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan ataupun sanggahan. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Materinya tentang berkompetisi dalam meraih kesuksesan. Kita sebagai umat manusia tentu ingin kehidupan kita di dunia ini sukses dan hidup enak, dan apa yang kita inginkan harus tercapai. Tetapi perlu kita ingat bahwa kita hidup untuk menjalankan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita harus ingat akhirat, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali ke rahmatullah. Dan sudah dipastikan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati, karena dunia ladang untuk akhirat. Maka kita dituntut untuk berbanyak amal sebagai bekal untuk akhirat kelak. Dalam hal meraih kesuksesan, hal yang mesti kita utamakan adalah segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah untuk meraihnya, sehingga keuntungannya selain mendapatkan pahala untuk akhirat, kita juga meraih kesuksesan sebagaimana yang kita cita-citakan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan atau sanggahan untuk kelompok kami persilakan. Oke. Saya perwakilan dari kelompok kami ingin bertanya kepada Anda, apakah yang harus dilakukan seseorang untuk meraihkan kesuksesan? Adik-adik, setelah melalui beberapa tahap yang sudah kita lakukan, mulai dari pembahasan materi, diskusi, membuka video, diskusi, sekarang saatnya untuk kita melakukan kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Pertama, bahwa Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 48 ini
sama-sama berbicara tentang Berkompetisi untuk berkompetensi dalam kebaikan. Dalam hal ini dikutip satu istilah tentang fastabiqul khairat yang artinya berkompetensi dalam kebaikan. Yang kedua, Rasulullah SAW pun mendorong umatnya untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, yang dituliskan dalam hadis riwayat Muslim. Di sana disampaikan, bersegeralah untuk melakukan amal-amal soleh atau kebajikan, sebab sebuah fitnah akan datang bagi sepotong malam yang gelap. Seorang yang paginya mukmin, sorenya menjadi kafir, dan seorang yang sorenya bisa jadi mukmin, paginya menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan harga dunia. Artinya ia mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, terdapat dua alasan kenapa umat Islam harus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Yang pertama, tidak ada yang tahu kesempatan hidup manusia. Seorang muslim harus memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin untuk melakukan kebajikan. Yang kedua, kematian bisa saja datang secara tiba-tiba tanpa diketahui waktu pastinya. Karena itulah, kesempatan berbuat kebaikan jangan sampai ditunda-tunda dan diakhirkan atau jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan. Yang kedua, ketika terjadi kompetisi dalam kebaikan, maka satu sama lain akan saling termotivasi sehingga membentuk suatu lingkungan Islami yang kondusif. Lingkungan yang kondusif akan menjadikan kebaikan tersebut sebagai kebiasaan yang konsisten untuk dilakukan. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, maka kita harus menanamkan ke dalam diri untuk selalu berkompetisi dalam kebaikan sebagai implementasi dari materi yang kita pelajari. Pertanyaannya adalah, pertanyaan untuk kita ini yang harus menjadi refleksi bagi kita, apakah kita siap untuk berkompetisi dalam kebaikan? Siap. Baik, ini adalah akhir dari pertemuan kita hari ini. Pertanyaan saya, bagaimana dengan mata pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini? Apakah senang? Nah, Bagaimana dengan metode, model penyampaian yang saya sampaikan ini? Apakah mudah dipahami? Media yang saya tampilkan, apakah bisa dipahami? Bisa. Mengerti semuanya? Mengerti. Baik. Materi untuk selanjutnya adalah etos kerja. Harapannya ketika kemudian kita sudah mempelajari materi ini, maka ini menjadi sebuah sikap. Ini menjadi sebuah kebiasaan. Tidak hanya kemudian kita pahami bahwa kita diperintahkan untuk berkompetisi dalam kebaikan, fastabiqul khairat tadi. Tapi bahwa kita pahami ini sebagai sebuah kebiasaan dan itu ditanamkan dalam diri kita dan termasuk dalam perintah tadi. Quran surat apa tadi?